wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa di siang hari ini ya Allah masih memberikan kesempatan kita dalam keadaan sehat dan masih berada dalam keimanan kita. Allah berikan rasa cinta kita kepadanya. Kita cinta mengikuti apa yang dilakukan oleh utusannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan sholat bagi orang laki-laki diperintahkan sholatnya di masjid, bukan di rumah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar dapat kita manfaatkan. Satu saat kita akan kembali kepadanya, dan nanti kita yakin betul bahwa kita akan dimintakan pertanggungan jawab segala apa yang diberikan kepada kita masa hidup di alam dunia ini. Ya, akan dimintakan pertanggungan. Nah, dengan iman dan takwa kita, ya, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah mengampuni kita. Hadirin saudara, ada satu hadis dari Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ceritanya? Wa Mu'azun radifuhu al-rahli qala. Jadi Nabi bersama sahabatnya yang bernama Mu'az. Mu'az bersama Nabi ngebonceng, naik kendaraan di belakang. Jadi berarti kusirnya si Mu'az. Ya. Kemudian berkata Nabi, "Ya Mu'az, labaik ya Rasulullah." Ya, cara kita, Mu'az, ya Nabi Allah. Qala ya Mu'az, labaik ya Rasulullah, wa sa'daik ya Rasulullah. Berkata lagi Nabi, "Ya Mu'az." Qala labaik ya Rasulullah, wa sa'daik, salasan, sampai 3 kali dia ngomong. Sambil jalan barangkali Nabi berada di belakang ontak, dia membonceng. Nabi ngomong, "Ya Mu'az, baik ya Rasulullah," sampai 3 kali. Dia berkata, Qala, kata Nabi, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Jadi kata Nabi, "Hai Mu'az," ya, bilang, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu, sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, sidqan, dia yakin, ya, dia yakin mengucapkan syahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Mas, belum waktunya sholat, sembahyang sunat dia, sembahyang sunat kamu, ya, jadi gitu. Kata Nabi, "Hai Mu'az, tidak ada seorang hamba yang bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya dengan benar dari hatinya,
Maka kata Nabi, illa kecuali orang tersebut harramahu Allahu ala nar, kecuali Allah mengharamkan dirinya masuk neraka. Gitu. Jadi kalau kita bersaksi bagaimana ini? Tiada Tuhan melainkan Allah yang patut disembah. Kalau kita yakini benar-benar Allah yang menciptakan alam ini, isi alam di dunia ini, di laut dan di darat begitu banyak makhluknya, belum lagi di dalam tanah. Dia yakini betul bahwa itu semua makhluk yang menciptakan Allah. Diri saya yang menciptakan Allah, yang kasih makan Allah. Allah ciptakan kuping saya bisa mendengar sesuatu apa yang ada. Pendengaran di bumi ini siapa yang kasih? Allah. Betul. Dia yakin benar. Saya bisa jalan, ada kaki saya menciptakan Allah. Saya bisa bergerak, yang kasih Allah. Bisa mengambil tangan saya sesuatu, adalah Allah. Saya punya sifat la haula wala quwata illa billah. Nah, saudara, yang menjadikan Nabi ini, kalau orang itu yakin, dia yakin betul tidak ada Tuhan yang melainkan Allah, kemudian dia rela lagi kan, dia perjuangkan dirinya, dia ikuti perintahnya, dia berusaha menjauhkan larangannya, baru terjadi buat diri seseorang hamba. Kata Nabi, Allah haramkan dia daripada api neraka. Gitu. Api neraka panas. Neraka itu buat orang yang sombong. Neraka itu ditempati bukan orang yang sombong, yang hatinya membatu, kupingnya sudah budek, ya, kupingnya tidak lagi mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, apalagi membenci ulama. Kalau perlu ulama dimasukin penjara, ya. Kan tidak senang, dicari-cari supaya COVID. Kan nggak bener ini. Ya, saudara. Sebab masyarakat kumpul dengan ulama, terjadi penyakit yang disalahin ulama. Ini kira-kira kalau di masjid ini orang kumpul nih, keluar dari sini kena COVID. Yang disalahin mungkin saya apa? Nggak mungkin. Ya, karena saya orang kecil nggak bakal disalahin. Orang nggak punya pengaruh. Ya, yang dibenci ini adalah orang yang punya masa. Kalau saya nggak punya masa, biar saya ngomong juga nggak didengerin barangkali. Ingat ini. Kalau kita yakini di dalam hati kita benar, dunia ini semua apapun yang milik Allah, saya nggak punya apa-apa. Saya pun nanti pulang kembali kepada Allah nggak bawa apa-apa. Saya pun lahir dari kandungan ibu kita nggak bawa apa-apa. Saya telanjang. Setelah lahir, saya dikasih satu lembar kain, dibedong namanya, dibungkus, ditutupin. Kita pun nanti kembali begitu. Baju yang kita punya, sarung yang kita punya, nggak akan mengikuti kita. Yang hidup bilang sarungnya jangan dibawa, buat gua aja. Betul nggak? Betul. Iya kan? Sadar kita. Jadi apa yang harus kita bawa? Tidak ada lain
masa hidup kita ketaatan yang harus kita lakukan diri kita kepada Sang Pencipta, di mana janji Sang Pencipta kepada hambanya, barang siapa yang berbuat baik, mengikuti aturan-aturannya, dan dia cinta kepada Rasulnya, yang Rasul menyampaikan sebagai orang kedua, penyambung lidah, menyampaikan firman-firman Allah kepada kita. Saudara, ya, itu benar-benar kita yakin baru terdapat selamat dia daripada api neraka. Benar, harus yakin Pak. Apa yang ada di dunia, saya ulangin lagi, penyakit sekarang dari mana Pak? Allah. Bisa nggak hilang penyakit ini? Bisa. Bagaimana caranya? Minta kita kepada Allah. Betul nggak? Rezeki kita minta, ya Allah bukakanlah rezeki kami. Kalau jauh dekatkan, kalau ada di atas turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau susah gampangkan. Nah, kita minta. Bagaimana supaya lebih cepat lagi diterima permohonan kita? Bareng-bareng, jamaah. Kata ulama, al-jama'atur rahmah. Kalau kita sesuatu berjamaah, maka kasih sayang Allah lebih gampang turunnya. Karena minta rame-rame. Bener gak? Bener Mas? Itu. Nah kita kan kagak mau ini. Hah? Maunya sorga. Tapi kita gak mau berjuang. Gak rela kita mengorbankan diri kita. Gak mau mengorbankan harta kita yang di jalan Allah. Tuh, itu masalahnya sekarang kita. Serba takut terus. Betul. Kita nggak sadar semua. Saya ulang-ulang ini. Sebenarnya pemerintah nggak ngelarang orang sholat di masjid harus jaga jarak. Nggak apa-apa. Nggak dilarang kok rapat-rapat. Yang merintah Nabi. Kalau ada seseorang itu melarang sholat berjamaah harus jaga jarak, maka dia berdosa. Betul. Siapa aja, mau ustaz kek, mau bukan ustaz kek. Kenapa saya bilang itu berdosa? Karena perintah Nabi sholat itu kudu rapat. Yang renggang di mana? Di Ancol, ya di pantai. Di pantai itu lu mau telanjang kek, terserah dah. Betul. Itu kan sebab telanjang itu yang bawa jadi penyakit, saudara. Karena dunia kita ini orang sudah jauh daripada Allah, lebih senang bermaksiat. Betul. Ini ngomong bener ini. Ya. Lebih senang orang menyendiri di rumah dibandingkan masuk masjid. Takut Mas, wedi cewek Jawa gitu. Ojo cedak-cedak we. Wan. Seki sak meter wan, rada atau titik 2 meter ana. Betul. Manungsoy. Saking takutnya. Ya mbok ya kumpul njaluk bareng-bareng. Nangis bareng-bareng gitu. Ya Allah Gusti, negaraku iki lho. Di Bandung cina keadaan merah. Di Jakarta merah umpamane lho. Semarang, Surabaya pada merah, pada sakit kabeh. Rumah sakit wis kebak. Udah penuh. Njaluk Gusti, nangis kita bersama-sama. Mestinya kalau Bapak Presiden Pak Jokowi masuk ngajak sampeyan, ayo rakyatku bareng-bareng yuk, didukung oleh Pak Kiai ini, iya monggo, didukung meneh oleh MUI-nya, iya tak, dukung maneh Menteri Agama, ayo bareng-bareng yuk. Engkau bengi jam 1 tangiyo,
jam 2 tangyo mlebu masjid jaluk kalau Gusti Allah. Masya Allah. Betul nggak? Ini sudah benar Pak. Ujian udah nyata. Allah menguji kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Ekonomi susah. Betul enggak? Betul. Dagang cuma dapat berapa duit? Masya Allah. Enggak boleh makan duduk deket-deket. Orang perlu makan. Betul. Minta. Nggak mungkin ditutup tempat rekreasi karena orang nggak semua ke situ. Sebagian pengen seneng, sebagian pengen ngabisin duit, sebagian pengen mandi yang pakai air dicumpain itu, caibom. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Water bomb. Lu ngerti Wan? Water itu bahasa Belanda itu. Bom timpah dur, tuangin. Kalau orang Sunda cai bom. Kalau orang Jawa banyu bom. Kalau orang Betawi air bom. Nah kalau orang Inggris ngomong nggak bisa cai, nggak bilang banyu, ya nggak pakai bahasa dia water bomb. Wah, ya, nggak mungkin sudah tutup, kan orang nggak sama. Betul. Jadi itulah saudara. Nah kita ini ngikut-ngikut aja dah sampai sembahyang disuruh jauh-jauh. Didukung oleh MUI, didukung oleh kiai ustaz. Padahal faedahnya begitu besar. Keuntungannya begitu tinggi. Ya, inilah saudara. Kita mawas diri. Kenapa jadi begini? Kok masih terus-terusan? Tidak ada kunci yang mustajab, yang hebat, kecuali orang itu mau bertobat kepada Allah bersama-sama, mau minta bersama-sama, itu kuncinya. Nah hadis ini kata Nabi, yang pendek ini kalau kita mau bahas nggak habis setengah hari. Setelah kita beriman tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Engkau ya Allah dan Rasul Engkau, harus kita ikuti apa kata Nabi Muhammad. Tuh baru terdapatlah ya kata Allah, maka Allah haramkan api neraka dia. Tuh gitu. Kalau cuma Allah kan yang ciptain dunia ini, Nabi Muhammad kan utusannya. Tapi kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Nah kita harus rajin itu, harus tahu. Baru kita illa haramallahu ala nar, baru Allah haramkan jasadnya, dirinya daripada api neraka. Bila itu kita lakukan apa yang datang dari Nabi, apa yang datang dari Allah, itu barulah kita selamat saudara. Paham? Ya, ayo. Setelah kita dengar nih, berusahalah kita masing-masing bersama-sama. Ayo yang baru datang sembahyang sunat, ditungguin. Ini apa namanya, baca hadis ini kenapa sih sebelum sholat? Sebab kalau habis sholat Pak, saya panggil Bapak, habis sholat ikut baca hadis, ente terbang. Biasa gitu kan. Udah assalamualaikum, saya mau nganter, saya mau ini. Nah kalau belum sholat kan lumayan ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat singkat ini membawa faedah buat kita, buat orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebab kita saudara, kalau orang tua kita masih hidup, kita masuk masjid, kita ibadah, seneng gak kita? Sama kita punya anak, kalau anak kita ibadah, rajin ibadah, mau mengaji, ya mau baca Quran, mau sholat jamaah, bagaimana kita jadi orang tua? Lega hati kita. Walaupun kita masih udah meninggal dunia, itu pun masih senang. Allah perlihatkan sepak terjang kita, kerjaan kita. Mudah-mudahan ayah kita
yang sudah kembali, ibu kita yang sudah kembali insya Allah, dia akan mendapat kesenangan dengan asbab kita berbuat baik siang pada hari ini. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pak Haji Khalid, Imam